kurang lebih jam 8-9 ya, tiba-tiba ada dua, ada tanda itu. Akhirnya bapak waktu itu, pada ngumpet, mari pada ngumpet. Tapi SR saya di Telahap itu, jalan kaki kalau dari Telahap Los. Kemudian setelah itu pindah ke sini. Nah itulah pindah ke sini belum lama, tiba-tiba, nah ini waktu itu yang meninggal di sini itu kalau nggak salah dengar itu justru malah yang DITII-nya itu bukan dibakar, masih dikeluarkan dibawa sama teman-temannya jadi itu. Tapi yang satu lagi, jadi ternyata pada waktu tembak-menembak almarhum bapak dapat satu lagi yang masih hidup tapi sudah kena, barangkali kena perutnya atau mana, masih hidup, terus bukan ke sana tapi ke sana larinya. Iya. Nah, karena saya mendengar waktu itu ditemukannya di daerah pegunungan. Kalau ke sana kan ke sawah-sawah dulu, itu ke timur, walaupun sana ada pegunungan, tapi sejarah daripada DITII itu sebetulnya berasal dari Bandung, daerah Bandung, Jawa Barat, ke Gunung Kelawet di mana? Sana, Pak. Daerah Gunung Kelawet, maka sebelumnya ya di daerah sana, terus yang termasuk kelurahan dan sebagainya, itu banyak yang baru masuk ke Karangreja di sini. Kenalan masa-masa. Jadi ini suatu cerita waktu itu barangkali sudah diserahkan dan kantor polisi, kantor militer, kantor kecamatan. Ini rumah Breden, ini rumah Camat. Makanya waktu itu saya lihat, oh ternyata cukup jauh ini satu rumah. Ini berarti almarhum bapak memang jenazahnya di sini. Dulu dari pinggir tidak jauh, sekitar 5 meter dari situ jalan, kemudian rumah Pak Breden, baru rumah Pak Camat, baru kantor kecamatan. Ini rumah rumah dinas Pak Camat dulu di sini menghadap ke selatan, bukan ke sana, bukan menghadap ke jalan, tapi karena ini ada jalan depan, iya. Jalan di pinggir sana. Jadi karena ke kantornya di sana. Kantornya di sana. Ya. Rumah polisi, rumah militer, terus kemudian yang saya ingat persis di rumah polisi di situ. Sambil kan dulu jumlah polisinya juga nggak banyak. Hanya berapa kalau masalah 2 atau 3, dan satu ada keluarganya dengan anaknya masih kecil. Tapi mereka selamat semua, barangkali sudah bisa lari. Karena yang dari serangan adalah rumah Camat. Jadi kenapa disebut gerombolan? Dulunya sih saya tidak tahu kalau itu DITII. Tadinya juga apa itu DITII juga saya nggak tahu. Tapi setelah ternyata begitu sudah SMP, terus saya dengar gini lewat ke sini, karena ada Kang Randim di situ, mau ketemu, kok DITII apa itu ya? Ternyata itu singkatan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Nah ini yang nemukan siapa? Apakah keluarga almarhum? Tidak. Karena itu polisi dan tentara datang ke sini, yang tahu persis mereka. Makanya mereka dikejar. Itu kejar mereka,
mendapatkan satu yang kena tembak-menembak dengan bapak juga. Jadi waktu itu masih hidup, tapi begitu sudah di pegunungan, karena entah lewatnya ke sana atau lewatnya ke sana, kita tidak tahu, ya. Tapi arahnya, kalau nggak salah dulu itu saya mendengar suara tembakannya bukan dari sini. Dah, misalnya bapak kaget, pada tangi, ngumpat. Nah, berarti bukan dari sana. Dan ini kan Jawa Barat kan di sana, Bandung kan di sana, dan mereka itu datang dari sana, bukan dari sana, karena kan Jawa Tengah. Nah, ini sebagai suatu sejarah apa yang dituliskan, yang masih saya ingat, mudah-mudahan ya Allah masih sesuai dengan keadaan. Amati dulu sering kesini, berkembang, dan waktu itu masih kosong semuanya. Waktu itu saya mau tadinya bikin masjid di situ dari para keluarga. Terus saya kesini, tadinya mau saya beli tanahnya, tapi ternyata ini milik Pemda. Kalau gitu masjid saja. Saya waktu itu masih dinas, ada tabungan. Saya kumpulkan juga dari kakak, Mbak Yu, dan paman-paman yang ini. Terus tadinya mau saya bikin masjid. Tiba-tiba sudah mau dibangun. Akhirnya, ya Allah, ya Rabbi, sudah. Akhirnya isinya, uang yang sudah ada, isinya sudah diisi semuanya. Nah, terus saya usulkan waktu itu, masih ragu-ragu. Coba, ini musola masjid ini dikasih nama Habib Sumarko. Agar supaya, maaf, masyarakat termasuk adik-adik ini, maaf adik-adik betul ya. Saya baru 35 tahun, tapi ping-pindo dari adik-adik, ya. Siapa yang menjadi gerombolan? Di negara mana? Ternyata ada masjid. Siapa yang dibunuh? Asisten Wardana. Nah, ini sebagai suatu catatan, jangan sampai kita harus agar supaya di NKRI ini, NKRI tetap jaya. Ya, antar agama saja jangan sampai begini. Saya pernah sekolah di Pius Katolik SMA Loyola Semarang, ditolong. Saya Islam, tapi saya ditolong. Ya, di NKRI. Jadi sebagai suatu ini untuk memberikan hati para adik-adik ini, ya, keadaan betul, karena berkenan ke sini saya ceritakan apa adanya, ya. Dan alhamdulillah kalau untuk agama, alhamdulillah saya master, saya ambil di Inggris, master di Amerika, doktor di Filipina. Seperti apa mereka? Tapi kelebihan di NKRI, ini kalau sejarah dalam Pancasila. Kenapa namanya NKRI? Kenapa Undang-Undang Dasar 45 dan di dalamnya ada apa? Pancasila di aliniam. Kenapa kita harus Pancasilais? Karena nggak mungkin, walaupun di daerah Banyumas ini hanya beragama Islam, apakah semuanya beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kejawen, ya. Jadi kan Tentara Tentara Islam Indonesia. Berarti mau mendirikan negara Indonesia. Islam Indonesia. Itu yang nggak boleh. Begitu kita mau jam 8-9 ya, tiba-tiba ada ada itu. Akhirnya bapak panggil itu, pada ngumpet, mari pada ngumpet. Saya sudah pakai untuk bubuk sama kaos. Saya keluar, terus kemudian nanti kamas, ke kamar. Saya masuk, keluar di tengah, di tengah, masuk kamar bapak ibu. Ini cuma duduk,
Pintunya dibongkar. Saya masuk adik saya, Iya. Serminati Handayani di tengah, kemudian ibu terjadi tembak menembak. Ini ceritanya karena tidak ke dalam ya, kalau ke dalam ini bapak ini di tempat ini dulu tempat makam bapak. Bapak itu, jadi kalau ini pintu kamar, bapak di sini, artinya begitu mendengar dor ada GI, terus bapak masuk kamar, ambil pistol, bawa keluar, isi, terus bapak ke sini. Ayo pada umpetan. Dan adik saya dan ibu di polsek tiba-tiba dengar, dorong. Bapak sempat ngendikan begitu, nggih? Apa? Habis mau sempat ngendikan, Bu, aku mati di sini pamitan, nggih. Saya mendengar begitu, dan ibu juga ngendiko begitu. Nah, tapi waktu itu terus akhirnya masuk kamar, DI-nya, kemudian ada lemari, bongkar lemari, terus ada perangkat kantor, diambil, dikunci nih, taruh, ini saya kemarin tidak bisa. Wah, pakai kecil itu, ya, Mas, keluar. Ada kelihatan kaki. Ya, jadi kelihatan ibu saya kelihatan kakinya. Akhirnya ibu saya, kamu siapa? Saya, kamu ke kampung sini tidak? Tidak. Tembak aja. Buang. Saya hanya, ya Allah, bapak sudah tembak menembak sudah bapak. Sekarang ibu, saya lihat, saya tetap ada di dalam. Bakar. Kasur di atas saya diambil. Crossing, ambil minyak. Bakar. Pada saat saya kelas 5 SR, alhamdulillah masih diberi foto-foto masih mengingat meriah. Tapi itu tidak akan hilang karena dalam perjalanan hidup ini ternyata bukan main. Yang satu hal yang membuat saya ini adalah yang tadinya saya pikir ibu, adik, bapak sudah wafat, ternyata begitu ini hanya setelah mereka keluar, bakar, mereka keluar, baru sudah panas sekali. Saya keluar lewat sini, terus ke sana. Nah, saya nyebrang ke sana, saya sembunyi di bawah jembatan yang lama. Tadi saya juga kaget, udah dibangun begini. Dari jembatan yang lama di bawah jembatan. Tiba-tiba pada waktu jalan nyebrang, di Wakem, pembantu, namanya Wakem. Nah itu, jalan, berdua saya bersembunyi di bawah. Nah waktu itu saya mendengar ada mobil memang pada waktu itu mobil ternyata ya polisi sama militer. Gitu. Terus akhirnya barangkali itu karena saya tidak tahu persis api dipadamkan sehingga ketahuan jenazah. Karena akhirnya polisi dan ini mencari. Itu waktu itu saya nggak tahu Mas Yud, kakak saya, almarhum Wahyudi, entah kemana. Kemudian Bibi sama saya. Kemudian waktu itu saya pikir ibu sudah meninggal. Sudah meninggal. Sama bapak. Nah, terus pagi-pagi polisi ada yang turun ke sungai. Terus, kamu siapa? Sama Bibi. Saya ya ikut bapak sama ibu sini. Ini siapa? Ini putranya Pak Samad. Nak, sini nak. Terus saya dibawa ke sini. Ada 2 mobil. Terus dibawa ke kabupaten. Pendopo. Di Purbalingga. Makanya tadi saya kenalan ya Allah. Yang tadinya begitu sudah dibawa masuk ke sana, saya dibawa ke kamar dulu. Ganti.
sudah dikasih celana, celana pendek masih dikasih baju di kabupaten. Nah setelah itu saya keluar, kok di depan ini kabupaten tadi saya nggak masuk, tadi saya pengen itu kok ada ibu-ibu beberapa itu merubung pada nangis gitu, ada apa? Terus saya, nak, ayo ngeneh nak, ngeneh. Baru, ya Allah, ibu saya nangis dan saya ternyata ibu saya masih. Satu hal, ternyata saya melihat sendiri, mendengar sendiri, wah, tembak saja, adik saya dipotong. Ini, ditembak jaraknya begitu. Langsung. Wah. Tapi ternyata ibu saya masih hidup. Yang kena adiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur manusia, semua makhluk, siapa yang kapan, mulai kapan termasuk kita ini. Hanya Allah lah.